Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Seluruh sahabat Mutiara Ramadan dan seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita pada saat ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yakni bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan beramal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pohon atau sebuah tumbuhan akan menjadi sempurna tumbuhnya ketika segala jenis proses tumbuhnya pohon itu dilalui secara sempurna. Bunga akan bermekaran menjadi indah, tidak semata-mata bermekar oleh dirinya sendiri, tapi disebabkan oleh sebuah hal yang sangat penting yang terjadi dalam proses tumbuh ini. Artinya, segala jenis tumbuhan akan menjadi sempurna bila mana tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang merusak terhadap tumbuhan itu sendiri. Ibarat sebuah bunga akan mekar indah ketika tumbuh atau pohon ataupun ranting sekaligus akar yang dimiliki oleh bunga itu tidak terkontaminasi, tidak dirusak oleh segala sesuatu yang dapat merusak hal tersebut. Demikian pula para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan kita akan menjadi sempurna dan mempunyai kualitas yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita berpuasa dengan bersungguh-sungguh dan sekaligus menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak atau menghilangkan pahala atau meniadakan rahasia-rahasia yang ada di dalam puasa Ramadan itu sendiri. Oleh sebab itulah baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan, bersabda bahwa ada beberapa perkara, ada 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa Ramadan. Khamsatu asya tuhbitu shaum, ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa Ramadan. Sehingga apabila 5 perkara ini dikerjakan, dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka puasanya akan tidak berpahala, maka pahalanya akan rusak sehingga tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 perkara itu adalah yang pertama al-kadzib, bohong, dusta, berbicara tidak apa adanya. Yang kedua al-ghibah, ghibah, menggunjing seseorang, membicarakan kejelekan seseorang. Karena lisan sangat mudah berbicara tentang sesuatu apa yang ia lihat, sehingga amal-amal yang kita lakukan seketika tanpa terasa oleh kita akan hilang disebabkan perilaku atau oleh perkataan yang kita ucapkan selama kita melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga an-namimah, mengadu domba antar satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah an-nadhru bi syahwatin, melihat dengan pandangan yang penuh syahwat, melihat dengan pandangan yang penuh nafsu. Kemudian yang kelima al-yaminul ghamus, adalah bersumpah palsu. Jadi dari 5 perkara ini bila mana dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka otomatis pahala puasa yang ia kerjakan menjadi kosong dan bahkan tidak bernilai sama sekali di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah para pemirsa, para sahabat Mutiara Ramadan, kita sangat perlu untuk berhati-hati menjaga lisan selama bulan Ramadan ini. Diriwayatkan bahwa suatu saat baginda Rasul Muhammad SAW didatangi oleh para sahabat. Kemudian sahabat itu berkata kepada Rasul,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mu'ataini sholata. Ya Rasulullah, ada dua orang wanita yang sedang berpuasa. Kemudian laki-laki itu, sahabat ini, menyampaikan kepada Rasulullah, inna hauna mu'ataini qad sholata wa innahuma qad kadata an tamuta. Ya Rasulullah, dua orang wanita ini, dia sedang berpuasa dan keadaannya saat ini adalah seperti ia akan merasakan kematian dari saking kehausan atau dahaga yang ia rasa. Rasulullah tidak mendengarkannya, hingga akhirnya sahabat itu menyampaikan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat ini sedang sekarat saat ini. Kemudian Rasulullah SAW panggillah dua orang wanita itu. Ud'uhum, panggillah dia berdua. Kemudian faja'ata, sehingga dua wanita ini mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, coba ambil sebuah wadah, ambilkan sebuah wadah, dan ditanah sebuah wadah di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda kepada dua wanita ini, coba muntahkanlah. Akhirnya ternyata wanita ini memuntahkan isi dari mulutnya, dan ternyata memuntahkan darah dan memuntahkan nanah. Demikian pula dengan orang wanita yang kedua. Rasulullah bersabda padanya, coba kau muntahkan dari mulutmu. Ternyata yang wanita kedua ini juga memuntahkan darah dan nanah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat pada waktu itu tentang kejadian ini, inna hadaini shomata amma halallah wa aftarata ala ma haramallah. Wanita ini benar-benar puasa saat Ramadan saat ini. Dia telah melakukan sesuatu yang telah diperintah oleh Allah, tapi di balik itu dia telah menggunjing saudaranya, dia telah berghibah atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, bahkan dapat melenyapkan amal ibadahnya atau amal ibadah puasanya. Para pemirsa, sahabat mutiara Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, hikayat atau cerita ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita berhati-hati dalam berpuasa Ramadan untuk menjaga lisan kita masing-masing agar tidak sampai melakukan atau membicarakan atau melakukan sesuatu yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala dari puasa Ramadan itu sendiri. Mungkin puasanya sah secara fikih, namun inna Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berarti sama sekali. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.